لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi menjelang siang, 6 Al-Muharram 1448 Hijriah bertepatan dengan 21 Juni 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Ikhlas, Kota Malang, Jawa Timur, dalam sebuah kajian dengan tema Az-zuhdu fid dunya war-raghbatu fil akhirah. Zuhud terhadap dunia dan rindu akhirat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Tema Az-zuhdu fid dunya wal raghbah fil akhirah, zuhud terhadap dunia dan rindu kehidupan akhirat, adalah tema yang merupakan bab ke-55 dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yaitu yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita membaca kitab tersebut, maka saya ingin menyebutkan tentang definisi zuhud secara bahasa atau secara istilah syariat. Zuhud secara bahasa dari kata az-zuhdu, dan az-zuhdu dari kata kerja zahida yazhadu, dan dia menunjukkan kepada yadullu ala qillati syai', menunjukkan kepada sedikitnya sesuatu, menunjukkan kepada sedikitnya sesuatu.
Kemudian juga makna secara bahasa zuhud khilafur raghbah. Zuhud adalah kebalikan dari keinginan. Ini arti zuhud secara bahasa. Disebutkan oleh para ulama bahasa, di antaranya Ibnu Durayd dalam kitabnya Jumhurul Lughah, kemudian Al-Jauhari dalam kitabnya As-Sihah. Itu arti zuhud secara bahasa. Adapun arti zuhud secara istilah syariat, yaitu disebutkan oleh Ibnul Mulaqqin dalam kitab Al-Mu'in ala Tafahumil Arba'in, istisgharud dunya wa ihtiqaruha. Zuhud secara istilah syariat, yaitu dari perkataan-perkataan para ulama rahimahullah, artinya adalah mengecilkan keberadaan dunia dan menghinakannya. Mengecilkan keberadaan dunia dan menghinakannya. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Adlan dalam kitabnya Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin bahwa zuhud adalah khuluwul qalbi mimma khalat minhul yad. Ini menarik pengertian zuhud. Zuhud adalah khuluwul qalb, kosongnya kalbu dari apa yang tidak dipegang oleh tangan. Maksudnya apa? Apa yang kita tidak miliki, ya sudah, kita tidak terlalu berkeinginan untuk mendapatkannya. Khuluwul qalbi mimma khalat minhul yad, kosongnya kalbu dari apa yang terlepas atau tidak dipegang oleh tangan kita. Kita tidak memiliki pesawat jet misalnya pribadi, maka hati kita pun kosong dari keinginan untuk memilikinya. Itulah zuhud. Kita tidak memiliki istri kedua, hati kita pun kosong dari menginginkan istri kedua. Itu zuhud. Berarti antum semua ahli zuhud, termasuk saya. Nah, kemudian itu dikatakan oleh Ibnu Adlan dalam kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin. Kemudian dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, dan ini adalah definisi yang paling komprehensif tentang zuhud, yaitu tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk di dalam kehidupan akhirat. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di dalam kehidupan akhirat. Artinya apa saja yang tidak memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia tinggalkan. Itulah sikap zuhud. Ini arti zuhud para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala secara istilah syariat. Apa bedanya zuhud dengan wara'? Al-wara'u az-zuhdu. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin berkata, Sami'tu Syekh al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yaqul, az-zuhdu ma la yanfa'u fil akhirah wal wara'u tarku ma takhafu dararahu fil akhirah. وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. Aku pernah mendengar Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yaitu gurunya, berkata, dan mereka berdua ini ulama Islam abad ke-8 Hijriah, tahun 780-an.
ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Aku telah mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhir. Dan wara' adalah meninggalkan apa saja yang dikhawatirkan bahayanya di akhirat. Meninggalkan apa saja yang dikhawatirkan bahayanya di akhirat. Dan ini adalah ungkapan yang paling bagus dalam pengertian zuhud dan wara', dan paling komprehensif, paling sempurna. Itulah zuhud dan itulah wara'. Nanti kita akan ambil contoh-contohnya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an tentang zuhud. Kita akan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an tentang zuhud. Dan saya sebutkan ini terutama zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Nah, di antaranya surat Thaha ayat 131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi." Yang artinya, dan janganlah panjangkan kedua matamu. Janganlah engkau panjangkan kedua matamu. Surat Thaha ayat 131. Dan janganlah engkau panjangkan kedua matamu, maksudnya tolehkan kedua matamu, kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami, yaitu Allah, menguji mereka dengannya. Dan karunia Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ayat yang menunjukkan bahwasanya kita harus zuhud terhadap apa yang ada pada tangan manusia. Manusia memiliki ini, maka kita zuhud terhadapnya. Ya, kita tidak menginginkannya, kita tidak berusaha untuk sepertinya, apalagi hal tersebut tidak bermanfaat untuk kehidupan akhir. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsiri ayat ini, amarahu alla yatashawwafa ila mata'id dunya. Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak condong kepada perhiasan kehidupan dunia. Ai la tanzur ila haula'il mutrafin. Maksudnya, jangan kamu lihat kepada orang-orang yang dilimpahkan rezekinya. Wa ma hum fihi minan ni'am, dan apa saja yang mereka dapati dari nikmat-nikmat. Fa innama huwa zuhratun zailatun wa ni'matun hailatun. Sesungguhnya zahratun zailah, sesungguhnya dia adalah bunga yang akan habis, hancur, nikmat yang akan hilang. Linakhtabirahum bidzalik. Tujuan kami memberikan mereka kelapangan rezeki, kemewahan, adalah untuk menguji mereka dengan hal tersebut. Ini seakan-akan kita diberi pelajaran dari ayat ini bahwa zuhudlah terhadap dunia. Karena sebenarnya orang-orang yang dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara dunia, maka mereka itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu. Ya, bagus kalau seandainya kita yang kalau dilapangkan rezeki kemudian kita lulus ujian tersebut. Kalau tidak lulus bagaimana? Maka zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan orang lain.
Orang lain memiliki ini, tidak mesti kita harus memiliki. Orang lain punya ini, tidak mesti harus kita memiliki. Itulah sikap zuhud. Ini ayat yang pertama tentang zuhud. Ayat yang kedua surat Al-Baqarah, surat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Janganlah kalian berangan-angan apa yang Allah anugerahkan sebagian kalian di atas sebagian yang lain. Janganlah kalian berangan-angan. Berkata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, al-Imam al-Mufassiri, dalam kitab beliau Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayatil Quran, atau yang disebut dengan tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan, "Wala tashtahu ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala." Janganlah kalian menginginkan apa yang Allah anugerahkan kepada sebagian dari kalian di atas sebagian yang lain. Sudah. Zuhud terhadap apa yang dilapangkan oleh Allah kepada orang lain. Ini dalil yang kedua dari Al-Quran. Dalil yang ketiga surat Al-Baqarah ayat 273. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Yang artinya orang yang tidak tahu menganggap mereka orang kaya karena ta'affuf, sikap tidak suka meminta-minta, tidak suka ngeliat-ngeliat kepada karunia orang lain, tidak suka celingak-celinguk kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ya. Hanya kadang-kadang kalau bertamu kepada orang yang diluaskan rezekinya, sudahlah, nggak usah terlalu, wah masya Allah, masya Allah marmernya dari kutub utara. Nggak usah seperti itu, biasa saja. Saya pernah diundang ke sebuah negara ASEAN, paling kaya di ASEAN. Kemudian panitia mungkin ingin memberitahukan, ini Ustadz istana raja, istananya mewah sekali. Saya bilang, oh begitu saja, supaya tidak terlalu tertegun dengan dunia. Kemudian dia bercerita di dalam istana tersebut Ustadz terdapat 1000 kamar. Saya bilang, saya mikir sapunya itu berapa ya? Kemudian tukang sapunya berapa? Nah, para ikhwah, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang yang bodoh menganggap mereka orang yang kaya karena ta'affuf. Sifat ta'affuf itu artinya adalah tidak, sifat zuhud, tidak terlalu bertanya-tanya, tidak terlalu meminta-minta. Ya, disebutkan oleh di dalam kitab Umdatul Huffaz bahwa li'annahum aghniya'un nufus. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena perasaan mereka kaya. Perasaan mereka kaya terhadap apa yang Allah berikan. Yata'affafuna amma fi aidin nas. Mereka zuhud dari minta-minta dari apa yang ada di tangan manusia. Wa yazhaduna fi, dan mereka bersikap zuhud di dalamnya. Fayadhunnuna aghniya bi kathratil 'arid. Maka mereka, orang-orang mengira bahwa, karena orang-orang mengira bahwa mungkin ini orang kaya jadi enggak perlu untuk dikasihani. Padahal dia juga perlu sebenarnya. Tapi karena tidak terlalu celingak-celinguk, tidak terlalu banyak tanya, tidak terlalu macam-macam, maka dianggap dia juga memiliki sebagaimana yang diluaskan rezekinya oleh Allah kepada orang lain tersebut. Kemudian ayat yang lain yang berkaitan dengan zuhud juga adalah, yaitu surat Al-Kahfi ayat 40. Fa'asa Rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik. Semoga Rabbku memberikan kepadaku lebih baik daripada kebunmu. Maksudnya adalah, yaitu disebutkan oleh
Al-Wahidi dalam kitab tafsir Al-Basir, kana zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Yang artinya, kenapa? Jadi gini, surah Al-Kahfi itu ada 4 kisah di dalamnya. Kisah pertama Ashabul Kahfi. Kisah kedua dua petani, yang satu kafir, yang satu muslim. Kisah ketiga kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir, dan yang benar namanya Khadir, bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Kemudian kisah yang keempat, kisah Raja Dzulqarnain. Nah, di dalam kisah yang kedua, kisah petani yang satu muslim yang satu kafir, maka yang petani muslim ini mengatakan ketika petani yang kafir itu melihat kebunnya subur, kemudian luar biasa, ingin dipetik panen gitu, maka orang yang petani muslim ini mengatakan, fa'asa rabbi an yu'tini khairan min jannati. Semoga Allah Rabbku memberikan kepadaku yang lebih baik daripada kebunmu. Apa maksudnya ini? Yaitu kana zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Dia zuhud terhadap dunia, hatinya kosong dari melihat kesuksesan petani yang kafir. Saya tidak terlalu perlu. Dan raghiban fil akhirah, tapi yang dia inginkan bukan hanya sukses dunia tetapi juga sukses di akhirat. Makalah yang keempat ini dalil tentang adanya zuhud dalam perkara dunia. Nah, kemudian kita ambil dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sikap zuhud. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta benda, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas kilauan dan kiloan, perak juga demikian. Kemudian rupiah, dolar, real dikumpulkan. Bukan kekayaan dengan banyaknya harta benda, akan tetapi kekayaan dengan kaya perasaan, kaya qalbu. Perhatikan penjelasan Ibnu Battal di dalam kitabnya Syarah Sahih Bukhari. Saya sangat berusaha kalau mensyarah merujuk kepada perkataan para ulama. Beliau mengatakan al-ghina an-nafi'u ghinan nafs. Kekayaan yang bermanfaat adalah kekayaan hati. Wa shiba'uha wa qillatu hirsiha. Apa itu? Wa shiba'uha, dan dia kenyang dengan kalbu yang menerima apa yang Allah berikan, dan sedikit rakusnya terhadap harta benda. La kathratul mal, bukan banyaknya harta. Lianna kathiran mimman wassa'a Allahu alaihi fil mal yakunu faqiran nafs. Ini perkataan penting. Karena kebanyakan dari orang yang diluaskan oleh Allah di dalam harta, ia menjadi miskin di dalam qalbunya. Ya. La yaqna' bima u'ti. Lihat. Dia tidak puas dengan apa yang Allah beri. Fahuwa musyrifun nafs lima 'inda ghairi. Dia senantiasa ingin apa yang dimiliki oleh orang lain. Ini namanya miskin, masih. Meskipun dia sudah kaya raya. Walladhi yastaghni bil qalil wa yaqna' wa lam yahris 'ala az-ziyadati fihi wa la alaha fi at-talab fa ka'annahu ghaniyyun wajidun abadan. Lihat. Sedangkan orang yang mencukupkan dengan yang sedikit
merasa puas, tidak rakus dengan tambahan, tidak terlalu menggebu-gebu untuk meminta tambahan, maka seakan-akan dia orang yang kaya, memiliki segalanya selama-lamanya. Indahkan penjelasannya. Kenapa orang yang disebut oleh Rasulullah SAW bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan adalah kekayaan hati. Karena kata Imam Ibnu Battal rahimahullah, banyak orang yang dilapangkan oleh Allah dalam harta, tapi dia miskin hatinya. Buktinya dia miskin apa? Dia tidak pernah puas dengan pemberian Allah. Dia senantiasa menoleh kepada orang yang lebih daripada apa yang dia miliki, sehingga tidak pernah puas jiwanya. Adapun yang mencukup hatinya, yang mencukupkan dengan yang sedikit tadi dan puas, tidak rakus dengan tambahan, tidak terlalu menggebu-gebu untuk meminta tambahan, asalkan dia orang yang paling kaya, orang yang senantiasa berada dan selalu ada. Ini yang dimaksud dari hadis tersebut, para ikhwan yang dirahmati Allah. Hadis yang kedua, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tinil 'ata." Rasulullah SAW sering memberikan kepadaku hadiah. Dan ini adalah jenis pertemanan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Kemudian aku berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "A'tihi man huwa afqaru ilaihi minni." Wahai Rasulullah, engkau sudah banyak ngasih saya, berikan hadiah itu kepada yang lebih miskin daripada saya dan lebih memerlukan daripada saya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Khudhu idza ja'aka min hadzal mal syai'un wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu wa ma la fala tutbi'uhu nafsak." Lihat. Kata Rasulullah, udah ambil saja. Setiap hadiah diambil. Itu adabnya. Adab orang yang dikasih hadiah adalah mengambil hadiah tersebut. Jika datang kepadamu dari pemberian, maka engkau tidak terlalu rakus dengan pemberian tersebut dan tidak minta-minta terhadap pemberian tersebut, ambillah. Tetapi jangan sampai engkau condong kepadanya. Kok nggak dikasih? Pas dikasih kok segini doang? Itulah sikap zuhud. Jadi sikap zuhud bukan berarti menolak pemberian, menolak hadiah, tidak. Tetapi qalbunya jangan condong kepada pemberian tersebut. Kalau diberi dan dia dalam keadaan tidak memerlukan, dia tidak minta-minta, dia tidak terlalu kode-kode, ya, maka pada saat itu diberi juga, ambil. Tetapi yang tercela adalah dia senantiasa mengikuti hawa nafsunya, condong kepada pemberian orang. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah, lihat hadis ini dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah, seorang ulama Islam abad ke-5 Hijriah, mempunyai kitab namanya Ikmalul Mu'lim fi Syarhi Sahih Muslim. Ay la taj'al nafsak tatahassanu ala fawtih wala tu'alliqha bitalabin wa bitalabi wattiba'i ma 'inda ghairika. Apa maksudnya? Kalau datang kepadamu sesuatu yang kamu tidak menginginkannya, maka ambillah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau tidak diberi, kamu tidak sedih. Nah, itu zuhud. Kalau tidak dikasih, enggak sedih. Karena ada sebagian orang itu beribadah kepada Allah dalam keadaan kapan dia hidup lapang, semangat ibadahnya. Tapi kapan dia ditimpa musibah sedikit saja, mulai menurun semangat ibadahnya. Coba perhatikan, ada ayat yang menunjukkan akan hal ini. Ayatnya berbunyi,
Saya lupa ayatnya. Nanti kita akan di dalam kajian akan teringat insyaallah. Ada sebagian orang kapan dia diberi dia semangat ibadahnya. Kapan tidak diberi maka tidak semangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai seperti itu karena itu bukan sikap zuhud. Sikap zuhud adalah kapan kita mengingini sesuatu ternyata Allah belum bertakdir untuk kita, sudah tinggalkan. Itu sikap zuhud. Ya, jangan sampai merasa sedih, merasa rugi ketika keinginan belum tercapai dari keinginan-keinginan dunia. Dan jangan juga kalbunya tergantung dengan apa yang ada dimiliki oleh orang lain. Oh, si fulan punya mobil sekian, saya kapan memiliki? Nah, itu bukan sikap zuhud. Sikap zuhud adalah orang memiliki apa, maka kita memiliki ini. Ini yang kita ridhoi, ini yang kita puas dengan pemberian Allah. Itulah sikap zuhud. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain yang berkaitan dengan sikap zuhud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Nabi Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu, "Inna hadzal mala khadiratun hulwah, faman akhadahu biqibi nafsin burika lahu fihi." Sesungguhnya harta ini atau dunia ini adalah seperti buah yang sangat segar. Siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang baik, dia akan diberkahi di dalamnya. Wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi. Tetapi siapa yang mengambil dengan ketamakan, maka tidak akan diberkahi di dalamnya. Wa kana kalladhi ya'kulu wa yashba wa la yashba. Seperti orang makan tapi tidak pernah kenyang. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran tentang zuhud. Zuhud adalah mengambil dunia dengan apa yang dia perlukan saja, maka diberkahi di dalam dirinya. Sedangkan orang yang tidak zuhud adalah orang yang mengambil dunia dalam keadaan dia sangat rakus terhadap dunia tersebut. Seperti orang makan tidak pernah kenyang. Seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Lau kana li bani Adam wadiyani min mal labtagha thalith." Kalau seandainya anak Adam memiliki 2 lembah harta, dia akan menginginkan lembah yang ketiga. Nah, itu tidak zuhud. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan hadis tadi oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Kashful Mushkil. Bi israfi nafsin, yaitu dengan ketamakan diri, maksudnya adalah bitatallu'in wa hirsin wa tama'in wa syarhi ilaihi wa irtifa'in lahu wa ta'arrudin wa talab. Dia benar-benar menginginkan, rakus, tamak, bahkan bisa mengerjakan keburukan untuk mendapatkan dunia tersebut. Bisa mengerjakan sesuatu yang menghinakan diri agar dapat harta tersebut. Nah, ini bukan sikap zuhud. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita ingin bahas bagaimana cara agar bisa zuhud. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala tentang bagaimana seorang muslim bisa bersikap zuhud, ya. Bagaimana seorang muslim bisa bersikap zuhud. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala berkata, "La tatimmu ar-raghbatu fil akhirah illa biz-zuhdi fid dunya, wa la yastaqimu az-zuhdu fid dunya illa ba'da nadharaini sahihaini." Yang artinya, tidak sempurna keinginan untuk sukses di akhirat kecuali dengan cara
bersikap zuhud di dunia. Jadi dia mata rantai. Siapa yang ingin sukses di akhirat, maka harus zuhud di dunia. Dan sikap zuhud tidak di dunia tidak akan terjadi kecuali dengan dua cara. Yang pertama, an-nazar fid dunya wa sur'atu zawaliha wa sur'ati zawaliha wa fanaiha wa dhmihaliha wa naqsiha wa khissatiha. Yang pertama adalah melihat cepatnya hilangnya, hancurnya dunia. Ini baru bisa zuhud. Wa alamil muzahamati 'alaiha, dan lelahnya mencari dunia. Lelahnya mencari dunia. Nah, jadi saya ulangi, tidak akan sempurna keinginan kita untuk sukses di akhirat kecuali dengan sikap zuhud terhadap dunia. Paham itu ya? Itu step pertama. Ingin sukses di akhirat, masuk surga, surganya surga Firdaus, kemudian bisa melihat tanpa hisab, tanpa azab, bisa melihat wajah Allah yang mulia, diridhai oleh Allah, tidak ada kemurkaan setelahnya. Ingin sukses seperti ini, maka sikapnya adalah zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal. Yang pertama, memperhatikan dunia. Betapa cepat lenyapnya dunia, fananya dunia, sirnanya dunia, penuh kekurangannya dunia, dan rendah nilainya dunia. Nah itu dia. Ya. Apalagi kalau orang sudah, saya dulu kerja di Arab Saudi sebagai pendakwah dan penerjemah. Saya dapati beberapa tenaga kerja di Arab Saudi, mereka mengatakan kepada saya sebelum ngaji, sebelum kenal dakwah sunnah, kata mereka, Ustaz, kami di Saudi ini meninggalkan anak, istri, keluarga, bapak, ibu, adik, kakak. Tugas kami di sini adalah memburu real. Ustaz, jangan ngajak-ngajak saya untuk kajian deh. Tugas saya memburu real. Malah ada yang lebih parah bahwa, Ustaz, waktu itu saya ke PLTA, pembangkit listrik tenaga PLTL, pembangkit listrik tenaga laut. Banyak orang Indonesia di situ. Kemudian saya datang ke basecamp mereka, saya nasihati tentang sholat. Ajaibnya sholat. Mereka ada yang mengatakan gini, Ustaz, apa yang Ustaz saya sampaikan tersebut sangat bagus. Tapi itu nanti, kalau sudah umur 40 tahun saya akan pulang ke Indonesia, baru saya sholat. Ada orang nyari dunia begitu. Makanya tidak akan sukses di akhirat kecuali dengan zuhud dunia. Tidak akan zuhud dunia kecuali dengan melihat dua hal. Pertama, memperhatikan tentang dunia, yaitu sangat cepat lenyap, hancur. Sangat cepat fana, sirna, sangat penuh dengan kekurangan. Nggak ada yang sempurna di dunia. Apa yang ingin kita banggakan? Nggak ada yang sempurna di dunia. Harta, nggak ada yang sempurna di dunia. Tahta, nggak ada yang sempurna di dunia. Wanita, nggak ada yang sempurna di dunia. Ya, nggak ada yang sempurna di dunia. Penuh dengan kekurangan dan rendah nilainya. Sudah tidak ada yang sempurna di dunia, rendah nilainya. Beda dengan di akhirat, nilainya istimewa. Nah, harus ingat itu agar bisa zuhud, memperhatikan dunia. Apa yang diperhatikan dari dunia? Oh, dunia itu cepat hancurnya, tidak ada yang abadi. Ya, tidak ada yang abadi. Cepat hancurnya. Yang kedua, dunia itu penuh dengan kekurangan. Tidak ada yang sempurna di dunia.
Yang ketiga, nilainya rendah, kualitas dunia rendah, sangat rendah. Apa? Harta, tahta, wanita, sangat rendah kualitasnya dibandingkan kualitas yang ada di akhirat. Kemudian selanjutnya juga memperhatikan dunia, maksudnya adalah penulis mengatakan memperhatikan rasa sakit. Bentar. Memperhatikan rasa letih, capek, sakit untuk nyari dunia. Ya, nggak ada yang mudah. Saya sering mencontohkan begini, kalau bulan Ramadan ada orang ingin berbuka puasa dengan es kelapa muda. Coba bayangkan antum, para penjual es kelapa muda, mereka mengatakan, Ustadz, tahun ini kami para penjual es kelapa muda resign dari pekerjaan kami. Kami ingin fokus ibadah. Kaum muslimin yang ingin minum es degan, es kelapa muda, manjat sendiri sana. Itu tuh dunia, susah, paling sulit dicari. Ya. Kalau boleh saya bercerita tentang kehidupan saya pribadi. Saya menikah tahun umur 27 tahun. Itu seketika umur 27 tahun saya ngerengek-ngerengek sama mama. Ma, saya mau nikah. Sudah gak tahan melihat perempuan. Janda juga gak apa-apa, ma. Ini wallah kejadian. Saking gak tahannya. Padahal kan kita kuliah di Madinah itu melihat perempuan kadang-kadang bercadar, tidak ada yang terbuka seperti di Indonesia. Semakin tertutup, semakin gak tahan. Apa yang harus saya lakukan? Sesudah minta ke mama, saya harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lihat sulitnya dunia. Sulitnya. Saya ingin bercerita ini untuk sulitnya dunia. Saya harus haji. Ketika haji saya berwukuf di Arafah. Itu dari mulai habis zuhur sampai maghrib doanya kebanyakan minta istri. Ya Allah, istri saya. Sepanjangan itu minta. Ya samping ada doa-doa, tapi yang paling banyak itu. Sampai di depan Ka'bah saya ingat sekali berdoa. Di dalam sujud saya berdoa. Kemudian ada orang samping saya juga sujud. Mungkin karena kencengnya saya berdoa terdengar oleh dia. Setelah sholat dia menasihati saya, ya akhi, nggak boleh doa seperti itu. Antum terlalu berlebihan meminta istri bla bla bla. Tapi subhanallah, setelah pulang dari haji tanggal 13 kita ambil nafar tsani, pulang langsung ke Arab Saudi, ke kota Madinah, dari Mekah kota Madinah, kemudian sampai di kamar malam-malam. Malam-malam itu dapat WA dari Ustaz Abdullah Zain. Din, ini ada akhwat, ada ukhti gitu. Ya, yang bisa diproses. Mau nggak? Mau, saya bilang. Saya nggak tahu itu dari mana. Pokoknya mau aja. Mau. Ya. Kemudian setelah itu coba lihat sulitnya lagi. Saya harus berhubungan dengan Ustaz Arif Budiman. Kemudian Ustaz Arif Budiman dulu nggak ada WhatsApp. Ya, dulu nggak ada media sosial. Ustaz Arif Budiman berhubungan dengan istrinya. Istrinya ustazah, istri saya. Baru kalau ada yang ingin disampaikan begitu. Lama, susah. Kemudian mendapatkannya juga harus melalui lautan. Harus naik bisnya naik kapal feri sampai ke Bali baru ke Nusa Tenggara Barat. Lalu di situ saya sendirian. Nggak ada keluarga. Antum tahu yang nyari saya itu pakai foto. Benar nggak ini orangnya? Saya bayangkan. Susah nyari dunia. Makanya itu dapat satu-satunya itu yang mau sama saya harus disayang habis-habisan. Harus tunai cinta saya sama dia. Susah dapatnya. Itulah dunia. Itu yang disebutkan
oleh penulis di sini, oleh Imam Al-Qayyim. Beliau mengatakan, perhatikan, wa alamil muzahamah 'alaiha wal hirsi 'alaiha wa ma fi dzalika minan naghas wat tanghis wal ankad. Yang artinya, dan ia juga memandang rasa sakit akibat saling berebut dunia, ambisi yang berlebihan untuk meraihnya, serta berbagai gangguan, kesusahan dan kepayahan yang ada pada dunia. Mencari dunia susah. Ada juga teman saya melamar perempuan 21 kali melamar, ditolak semuanya. Berarti kan 21 kali perempuan tuh. Yang ke-22 baru diterima. Coba bayangkan. Jadi kadang-kadang ada laki-laki yang mudah melamar langsung diterima, itu kadang kurang bersyukur itu. Ya. Coba penuh perjuangan gitu. Harus doa di Arafah, harus doa di hadapan Ka'bah gitu. Ya. Penuh perjuangan dia. Ketika dapat, bersyukur banget. Dan susah untuk menoleh kepada yang lain. Asik. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi susah, dapat dunia itu susah gitu. Dapat dunia itu susah. Kemudian penulis mengatakan, wa akhiru dzalika zawal wal inqita' ma'a ma yu'aqqibu min al-hasrah wal asaf. Fatalibuha la yanfakku min ham qabla husuliha wa ham fi hali adh-dhafari biha wa gham wa huznin ba'da fawatiha. Fahadha ahadun nadharain. Subhanallah, perhatikan ya. Setelah kita tahu nih sifat dunia cepat rusak, tidak sempurna, kemudian nilainya juga kurang, rendah, didapat juga susah. Kemudian setelah dapat, perhatikan, akhir dari dunia adalah hilang, terputus, yang diikuti oleh penyesalan, kesedihan. Orang yang mengejar dunia tidak pernah lepas dari kegelisahan. Satu, kegelisahan sebelum mendapatkannya. Kemudian kegelisahan ketika sudah memperolehnya. Yang ketiga, duka dan kesedihan setelah dunia itu luput dan hilang darinya. Jadi susah semua. Sebelum dapat susah, setelah dapat jaganya susah. Entah? Nanti kalau hilang juga susah. Itulah dunia para ikhwan. Sebelum dapat susah. Ketika sudah dapat susah jaganya. Kan susah nafkahinya. Nafkahi susah. Apalagi di zaman skincare glowing. Zaman lipstick banyak macamnya. Lips balm, lipstick, lip, macam-macam itu perempuan tahu deh. Macam-macam. Susah menjaganya agar kita bisa memuliakan orang yang kita pilih dan dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini perhatian kepada Bapak Ibu yang sudah berkeluarga. Saya sering menceritakan ini. Contohlah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang cintanya tunai kepada Khadijah radhiyallahu anha. Saya sering mengatakan dengan istilah al-hubbul wafi, cintanya tunai kepada Khadijah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu sering cemburu dengan Khadijah. Kata Aisyah, suatu ketika ada Halah. Halah itu adalah saudarinya Khadijah. Suaranya di luar rumah Rasulullah SAW. Kemudian terdengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW sangat kenal karena suaranya hampir sama dengan Khadijah. Kata Rasulullah SAW, Halah. Itu Halah, kata Khadijah. Kata Rasulullah SAW. Mendengar suaranya yang hampir sama dengan istrinya yang sudah meninggal, Khadijah. Aisyah radhiyallahu anha yang sedang digilir, cemburu dong. Apalagi perempuan sangat pencemburu. Cemburu. Kata Aisyah, Khadijah. Kalau bahasa kita, dikit-dikit Khadijah. Ajuz. Ajuz itu wanita yang sudah tua. Kamu masih ingat-ingat. Sidqal hamrain. Maksudnya giginya merah. Apa maksud gigi merah?
Ompong, tinggal busi doang. Masih diingat-ingat. Coba lihat perempuan kalau sudah cemburu, bagaimana mulutnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW diam saat itu. Tapi ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah SAW, laqad abdalakallahu khairan minha. Sungguh Allah telah menggantikan untukmu yang lebih baik darinya, yaitu aku. Di sini cintanya tumbuh. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam akan membela istrinya yang dia cintai secara tunai. Dan ini perhatian kepada para suami istri. Hubungan suami istri bukan hanya untuk melampiaskan syahwat. Hubungan suami istri bukan hanya untuk mendapatkan nafkah. Hubungan suami istri adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "La wallahi ma abdalani khairan minha." Demi Allah, Allah tidak pernah menggantikan untukku yang lebih baik daripada Khadijah radhiyallahu anha. Laqad amanat bi hina kaffarani nas. Sungguh Khadijah telah beriman kepadaku ketika orang-orang kufur terhadapku. Laqad saddaqatni hina kadzdzabani nas. Sungguh Khadijah radhiyallahu anha mempercayaiku ketika orang-orang seluruhnya mendustakanku. Laqad wasatni bimaliha wa nafsiha hina haramani nas. Sungguh dia telah berjuang membelaku dengan nyawanya dan hartanya ketika orang-orang semuanya menolak untuk membelaku. Saya pesan kepada para suami istri agar tidak sering saling tuntut hak dan kewajiban. Iya, kerjakan kewajiban dan hak, tetapi ingat baik-baik, kamu beristri, kamu bersuami adalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seseorang hanya di dalam benaknya, mana hak saya sudah tunai kewajiban. Jangan sampai seseorang di dalam benaknya saat bersuami istri adalah seperti orang jual beli. Kita ingin dapat ridha Allah dengan bersuami istri. Itu yang terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali ke permasalahan zuhud pada ikhwah, perhatikan baik-baik. Ia juga, jadi kenapa, bagaimana cara memandang dunia agar bisa zuhud? Yang pertama, kita pandang dia rendah, kurang, cepat rusak. Rendah, kurang, cepat rusak. Kemudian setelah didapat dengan susah payah, resah kita saat mau mendapatkannya. Resah juga ketika sudah mendapatkannya. Resah juga ketika kehilangannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pandangan yang kedua, penulis mengatakan an-nazar ats-tsani fil akhirah wa iqbaliha wa maji'iha wa la bud wa dawamiha wa baqaiha wa syarafi ma fiha min al-khairat wal masarrat wat tafawut alladhi bainahu wa bain ma ha huna fahiya kama qala subhanahu wal akhiratu khairun wa abqa. Kembali kita konsepnya tadi. Seseorang tidak akan bahagia di akhirat, sukses di akhirat kecuali dengan zuhud di dunia. Seseorang tidak bisa zuhud di dunia kecuali dengan dua cara. Cara yang pertama sudah kita jelaskan, yaitu memperhatikan pandangan kita kepada dunia. Dunia adalah sesuatu yang rendah, tidak sempurna, dan cepat rusak. Tidak kekal abadi, tidak banyak, tidak sempurna. Kalaupun sudah ada, kemudian ketika ingin mendapatkannya penuh dengan keresahan, kesusahan. Kalaupun sudah dapat, maka susah menjaganya. Coba lihat sekarang orang beli mobil, ya, mungkin sepekan pertama disayang banget. Mau bekas mau baru, apalagi baru, sayang banget.
Ya, susah menjaganya. Kemudian ketika hilang, habis, rusak, juga resah kehilangannya. Itu dunia. Nah, cara yang kedua adalah memperhatikan kepada kehidupan akhirat. Yang pertama apa? Pasti datang. Kehidupan akhirat pasti datang. Yang diawali dengan apa? Kehidupan akhirat diawali dengan apa para ikhwan? Dengan kematian. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengatakan, innakum lataquluna al-qiyamah al-qiyamah. Kalian sering bercerita tentang kiamat, kapan kiamat begini. Fa innahu man mat qamat qiyamatuh. Sesungguhnya siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Mulai saat itu kiamat. Dan itu pasti datang. Satu. Kemudian pasti akan menghampiri tanpa ada keraguan. Akhirat bersikap kekal dan selalu ada. Kekal. Ingat itu. Di akhirat kekal. Baik itu nikmatnya atau siksanya. Saya beri contoh misalkan siksa akhirat. Siksa di neraka. Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang penghuni neraka. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Penghuni neraka mengatakan, wahai Malik, penjaga api neraka dari para malaikat, bilang kepada Allah, sudah matikan kami saja, selesai. Capek kami disiksa, kemudian hancur, kemudian disempurnakan lagi, siksa lagi, hancur lagi, sempurnakan lagi, siksa lagi, hancur lagi, capek kami. Thumma la yamutu fiha wala, mereka tidak hidup di dalamnya, tidak juga mati. Itu maksudnya adalah disiksa, hancur, kemudian dikembalikan lagi, siksa, hancur, kembalikan lagi. Begitu. Itu yang harus ada dalam benak kita. Pasti ada kematian, kemudian kehidupannya akan kekal. Begitu juga surga. Pasti ada kematian, kemudian kehidupan di surga kekal. Dan ia juga memandang kemuliaan dan berbagai kebaikan dan kenikmatan yang terdapat di dalamnya, serta perbedaan yang sangat besar antara akhirat dengan dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kesempurnaan hanya ada di akhirat. Itu poin ketika kita memandang akhirat. Kesempurnaan hanya ada di akhirat. Kemudian yang keempat adalah bahwa jika dunia dibandingkan dengan akhirat, maka tidak akan bisa dibandingkan nikmatnya. Kecuali seperti seseorang memasukkan air, memasukkan jari telunjuk ke dalam air lautan, lalu dia angkat. Yang netes dari air tersebut itulah dunia. Air lautan itu adalah nikmat. Nikmat apa? Akhirat. Begitulah cara memandang akhirat. Dan itulah cara yang kedua agar kita bisa zuhud. Ya, saya ulangi para ikhwah agar antum tahu bagaimana cara berfikirnya. Seseorang tidak akan sukses di akhirat kecuali dengan apa? Zuhud di dunia. Seseorang tidak akan zuhud di dunia kecuali dengan apa? Dengan dua cara. Yang pertama memandang dunia, yang kedua memandang akhirat. Memandang dunia bagaimana? Yang pertama, yakini baik-baik dunia itu tidak sempurna, cepat rusak, kemudian rendah, kualitasnya rendah, apapun itu. Kemudian harus meyakini bahwa dunia resah saat ingin mendapatkannya. Kemudian kalau sudah didapatkan juga merasa resah, susah menjaganya. Kalau susah menjaganya, ketika kehilangan juga merasa sedih dan resah. Itu tercampur semua di dunia situ. Baik. Kemudian pandangan yang kedua adalah pandangan kepada kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat apa yang harus kita pandang? Pasti akan datang kematiannya. Yang kedua, kehidupan akhirat akan kekal, abadi, baik nikmatnya ataupun siksanya. Yang ketiga, kehidupan akhirat nikmatnya sempurna, paling sempurna.
Ya, saya pernah kajian. Kemudian setelah kajian saya diprotes oleh bapak-bapak, ami-ami tua jamaah dari orang Arab. Kajian saya waktu itu, wahai jamaah sekalian, saya bilang, di dunia berbeda dengan di surga. Kadang-kadang ada yang di dunia itu diharamkan, di surga jadi halal. Seperti apa Ustaz? Seperti khamar. Kan Allah mengatakan bahwasanya mathalul jannati allati wu'idat muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Fiha anhar min khamrin ladzatin lisyaribin. Di dalamnya ada sungai yang mana air sungainya adalah khamr, minuman yang memabukkan. Tetapi ini khamarnya khamar surga. Makanya Allah mengatakan min khamrin ladzatin lisyaribin. Dia lezat untuk diminum, tidak memabukkan. Begitu saya ceramah. Selesai ceramah dia masuk ke dalam kamar. Ustaz ini ngajarin yang sesat. Bapak-bapak tua saya tidak bisa melawan. Gimana Pak? Yang sesatnya di mana? Kata beliau, khamr Ustaz. Khamr itu di dunia ataupun di surga haram. Wah, ini harus diceritakan lagi dari awal. Saya bilang begini, Ami, saya panggil Ami karena jamaah. Begini Ami. Ada perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang menjawab pertanyaan Ami atau kesanggahan Ami terhadap ceramah saya. Ma min syai'in fid dunya illa al-asma. Tidak ada sesuatu yang serupa antara dunia dengan akhirat kecuali cuma nama. Hakikatnya berbeda. Khamar dunia iya, dengan khamar akhirat nama-namanya khamar, tetapi hakikatnya berbeda. Tidak ada yang sama kecuali cuma nama. Ya. Dan ini yang termasuk yang kita bayangkan tadi, memandang kemuliaan dan kenikmatan yang luar biasa di akhirat. Antum ketika mendengar misalkan hadis yang berbunyi Man bana lillahi masjidan walau kama fahsy qatatin bana Allah baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah rumah, sebuah masjid di dunia karena Allah walaupun sekecil angkraman burung. Jadi kalau ada sangkar burung, kemudian dia mengangkrami telurnya di situ kan kecil. Nah, kalau ada orang membangun masjid sekecil itu, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah di dalam surga. Jujur Pak, kata rumah yang terbayang dalam antum rumah mana? Rumah dunia. Itulah pemikiran yang salah. Makanya banyak masjid-masjid belum jadi. Tidak semangat untuk mewakafkan hartanya bangun masjid. Kenapa? Karena yang terfikir di dalamnya adalah rumah dunia. Rumah dunia yang setiap tahunnya dicatnya harus dicat karena luntur catnya. Kemudian bocor, kemudian retak, kemudian beda dengan rumah akhirat. Antum melihat rumah akhirat yang dijanjikan oleh Allah kepada Khadijah radhiyallahu anha wa ardha. Kata Jibril alaihissalam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, hadhihi Khadijah atatka. Idza ja'atka faqra minni wa min rabbiha assalam. Wa bashirha bi baitin fil jannah min qasab la sakhaba fihi wa la nasab." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti Khadijah datang kepadamu. Jika dia datang kepadamu membawa makanan dan minuman, maka sampaikan salam dariku dan dari Allah Subhanahu wa taala Rabb. Subhanallah. Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian berikan kabar gembira kepada Khadijah, dia mendapatkan sebuah rumah di surga
yang terbuat dari bambu. Dengar bambu. Saya sudah bilang, yang sama cuma nama. Yang mana hidup di dalam rumah bambu tersebut tidak ribut dan tidak sulit. Kalau rumah bambu dunia kan ribut dan tidak sulit. Ya, ternyata bambu yang dimaksud apa, Pak? Bambu-bambu berlian. Pernah lihat berlian, Pak? Pernah lihat berlian seperti bambu? Makanya dia cuma nama. Makanya dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, nanti kapan-kapan saya ke Malang, saya akan jelaskan perbedaan antara nikmat surga dengan siksa akhir, siksa neraka. Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, wa annal jannah la khatara laha. Surga itu tidak pernah bisa dibesitkan bayangannya. Terbesit di dalam kalbu aja nggak pernah. Nggak bisa dibayangkan. Jangan pernah remehkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kenikmatannya bisa dibayangkan. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis tadi tentang Khadijah hidup di dalam rumah bambu berlian tadi tidak pernah sulit dan tidak pernah gaduh. Para ulama mengambil pendapat kenapa Khadijah, perhatian ini buat ibu-ibu, kenapa Khadijah mendapatkan rumah di surga yang terbuat dari bambu berlian? Jawabannya ada dua. Tidak pernah mengangkat suara di hadapan suaminya. Yang kedua, tidak pernah, itu gaduh tadi ya. Yang kedua apa tadi? Sulit. Tidak pernah meminta yang sulit-sulit terhadap suaminya. Apalagi yang di luar kemampuan suami. Dengan itulah Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan sebuah rumah di dalam surga. Bagi di dalam hati bapak-bapak, tuh dengerin tuh. Saya pernah punya kajian. Tema kajiannya adalah ciri istri durhaka. Sebelum kajian berjalan, 5 menit sebelum kajian berjalan, ada WA masuk dari panitia perempuan. Ustadz, kapan kajian dengan tema ciri suami zalim? Jadi kita itu sebagai pendakwah harus balancing. Tidak boleh kita mengunggulkan para lelaki ataupun mengunggulkan para istri saja. Nah, taib para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk lagi kepada cara yang selanjutnya, bagaimana kita bisa bersikap zuhud terhadap dunia. Baik. Sebelum itu, para ulama menjelaskan, jadi saya runut ya, yang sudah kita pelajari. Pertama, pengertian zuhud secara bahasa dan secara istilah syariat. Yang kedua, dalil-dalil zuhud baik dari Al-Quran ataupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, zuhud tidak akan sempurna kecuali dengan 2 cara. Memperhatikan pandangan kita kepada dunia dengan penjelasan yang sudah saya sebutkan. Kemudian juga pandangan kita kepada akhirat dengan penjelasan yang sudah kita sebut. Sekarang poin selanjutnya adalah zuhud ada 2 tingkatan. Zuhud ada 2 tingkatan.
Yang pertama, az-zuhdu fi zakhrafid dunya, zuhud terhadap kemewahan dunia. Zuhud terhadap kemewahan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum min syai' famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairun wa abqa." Yang artinya, maka apa saja yang diberikan kepada kalian, maka itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Dan apa saja yang di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Surat Al-Qasas ayat 60. Ini tingkatan zuhud yang pertama, yaitu zuhud terhadap kemewahan dunia. Saya ingin nanya sekarang kepada antum, Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW, itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya beliau. Tetapi beliau zuhud. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menceritakan apa yang beliau lihat. Tidak ada di dalam rumah tersebut perabotan-perabotan. Yang ada tergantung cuma kirbah. Kirbah itu adalah tempat air yang terbuat dari kulit. Kemudian beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar yang kasar, membekas pada tubuh beliau yang mulia, salawatullah wassalamuhu wa barakatuhu alaihi. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha falyuwassi' ala ummatik." Wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar umatmu diluaskan, dilapangkan hartanya, agar engkau tidak seperti ini. Engkau ini kan pemimpin negara. Kenapa tidur seperti ini? Fa inna Faris war Rum, orang-orang Persia dan Romawi, Yahudi dan Nasrani, mahum alaih, mereka dengan kemewahan mereka. Dan padahal mereka orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau seperti ini wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Logis pertanyaannya. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Awala tarda, apakah engkau tidak ridha? Lahumud dunya walana al-akhirah. Mereka biarkan mereka memiliki dunia yang tidak sempurna, kualitasnya rendahan, cepat rusak, susah didapat, sudah didapat, susah menjaganya. Ketika hilang, sedih luar biasa. Biarkan mereka memiliki dunia. Walanal akhirah, dan kita memiliki akan nikmat di akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ama tarda an takuna lahum dunya wa lana al-akhirah. Apakah engkau tidak ridha biarkan mereka memiliki dunia dan kita memiliki akhirat? Akhirat, surganya Allah Subhanahu wa taala yang nikmatnya sempurna, kualitasnya tinggi, kekal abadi dan banyak. Antum tahu banyaknya itu bagaimana? Rasul sallallahu alaihi wasallam berfirman dalam Al-Qur'an, "Fiha fakihah la maqtu'ah wa la mamnu'ah." Di dalam surga ada buah-buahan yang tidak pernah terputus. Apa maksudnya tidak pernah terputus? Tidak mengenal musim. Saya 2 hari 2 malam di Malang tidak ada disuguhkan durian. Mohon maaf, enggak bercanda. Ya, mungkin karena enggak musim. Di surga enggak mengenal musim. La maqtu'ah wa la mamnu'ah. Tidak ada terlarang. Coba. Ya, enggak ada terlarang. Makan apapun tidak ada yang terlarang.
Antum kata dokter, ini kan sebagian dokter itu kadang-kadang ingin memberikan edukasi kesehatan kepada para jamaah, para kaum muslimin. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, ya terlarang banyak. Ya katanya kerupuk nggak ada nutrisi, nggak ada gizi, nggak ada protein. Tapi enak pi. Mie instan, ya dilarang juga makanannya. Tapi enak gimana? Nasi ganti dengan ubi ungu, ya Allah tersiksa sekali. Saya pernah nanya kepada Ustadz yang mengusung dakwah sunnah. Beliau S2 dokter, tapi Ustadz. Saya bilang, Ustadz, sebagian dokter melarang untuk makan nasi terlalu banyak, ganti dengan ubi ungu. Beliau bilang bagaimana? Gini Ustadz, saya punya buku dengan judul Nasi adalah nikmat Allah yang terzalimi. Semenjak itu saya makan nasi tidak perlu mikir. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dunia itu semuanya terbatas. Di akhirat la maqtu'ah wala mamnu'ah. Tidak ada yang habis, tidak ada yang terlarang. Bisa makan apapun, sebanyak apapun. Kenapa? Karena kita buang air besarnya. Mudah-mudahan kita menjadi penghuni surganya Allah. Kita kelak, semoga Allah masukkan kita dalam surga ketika seseorang buang air besarnya dari keringatnya. Tidak ada tuh kebelet di surga, nggak ada. Di akhirat tidak mengenal kebelet, Pak. Itu saya paling, kalau sudah mau buang air besar itu paling demen menghina dunia. Ini dasar dunia nih. Capek kan harus mencari tempat dulu, kemudian buang air dulu. Apalagi kalau seandainya lagi kajian, ceramah, lagi semangat, sakit perut. Dasar dunia ini, subhanallah. Itu sering saya sekali menghinakan dunia dengan cara seperti itu. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali ke permasalahan tadi. Waktunya habis. Ini gimana ceritanya? Datang lagi. Baik. Maka tingkatan yang pertama dunia adalah zuhud terhadap dunia. Apa saja yang Allah berikan kepada kita dari perkara dunia, maka itu adalah kehidupan dunia yang tadi sifatnya. Apa sifatnya tadi? Tidak sempurna. Kemudian yang kedua, sedikit. Kemudian yang ketiga, cepat rusak. Rendah kualitasnya, nggak sempurna. Sedikit kemudian cepat rusak. Dan sulit didapat. Nah, kemudian ada ayat yang menarik di dalam ayat ini. Allah berfirman, "Wa ma 'indallahi khairun wa abqa." Dan apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Ini para ikhwah catat baik-baik. Konsep agar kita tidak terlalu terlena dan tidak terlalu mendewakan dunia. Konsepnya adalah ingat nikmat di akhirat lebih baik, lebih kekal. Dan itu banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Konsep itu. Maksud saya beri contoh ya. Kita sering meninggalkan sholat berjamaah karena jaga toko, jaga ini. Urusan dunia. Maka itu obatnya, ingat nikmat surga di akhirat. Lebih baik, lebih kekal. Ya kan? Kan memang begitu, orang yang lalai sholat pasti karena sedang mengikuti syahwat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka akan ada generasi yang buruk yang menggantikan mereka yang melalaikan sholat karena mengikuti syahwat. Itu pasti selalu. Yang melalaikan sholat berjamaah pasti sedang sibuk dengan syahwatnya. Entah syahwat harta, tahta ataupun wanita. Maka kapan kita terlalaikan dari ibadah kepada Allah, terlalu membela-bela dunia kita, obatnya tadi apa?
Ingat, nikmat di akhirat lebih kekal, lebih baik. Itu dalilnya surat Al-Qasas ayat 60. Contoh yang lain dalilnya, Allah berfirman, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mataul hayati dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Lihat, konsepnya begitu. Kapan terlena dengan dunia, mendewa-dewakan dunia, sombong dengan dunia, ujub dengan dunia, maka ingat, yang di sisi Allah lebih baik, lebih kekal, lebih sempurna, lebih banyak. Ya. Dalilnya surat Al-Imran ayat 14 juga. Saya bacakan artinya. Dijadikan indah pada pandangan manusia, cinta kepada apa yang disukainya, wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang. Itulah kesenangan hidup dunia. Kapan seseorang lalai dari ibadah karena dunia, maka di sisi Allah lah tempat kembali yang lebih baik, yaitu surganya Allah Subhanahu. Jadi konsep kapan seseorang malas ibadah, ingat, di surga nikmatnya lebih baik. Kapan seseorang melalaikan dunia, maka ingat, melalaikan perintah karena dunia, ingat, di surga lebih baik. Lihat lagi surat Al-Hadid, "Ya'lamu annama al-hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin 'ajaba al-kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setelah Allah menjelaskan tentang kehidupan dunia, ingatlah kehidupan dunia itu cuma permainan, perhiasan, melalaikan, saling berbangga, saling berbanyak-banyak harta, anak, seperti air hujan yang menimpa pada tanah, kemudian tumbuh-tumbuhan yang hijau, kemudian setelah beberapa lama, tidak beberapa lama, yang hijau tadi menjadi kuning, kemudian mati. Itulah kehidupan dunia yang menggiurkan. Kapan seseorang terlalu tergiur, terlalu mendewakan dunia, lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-21. "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Makanya konsep kapan lalai ibadah karena dunia, konsepnya apa tadi? Ingat nikmat di surga yang ada di akhirat. Itu tingkatan yang pertama. Yang kedua adalah, nah ini penting di zaman sekarang, zuhud terhadap pujian manusia, popularitas. Ya. Masyhur, terkenal, kemana-mana disorot kamera. Dan ini nasihat saya untuk juga para ustadz, jangan sampai pakai entertain terlalu berlebihan. Ke bandara ada angle-nya dari belakang, naik turun eskalator, ngapain? Ente bukan artis, ente pendakwah. Ngapain? Lagi jogging, ngapain? Nggak usah divideokan semua kehidupanmu. Yang divideokan cuma kajianmu saja. Itu yang diperlukan oleh umat. Nggak usah jadi terlalu banyak entertain di dalam dunia dakwah. Paham ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Untuk apa coba? Untuk apa? Saya pernah dinasihati oleh kawan saya karena Allah, Al-Ustaz Al-Fadhil, Fadhil Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja Hafizahullah. Kawan saya karena Allah. Waktu itu saya dakwah di sebuah daerah, kemudian saya nyetir mobil air gitu. Karena memang kebiasaan nyetir, akhirnya nyetir mobil air. Saya ingin nyoba. Yang salahnya di videoin, sebar kemana-mana. Telepon langsung bilang, "Din, ngapain bikin itu? Antum mendakwah, kan artis." Siap Ustaz. Saya pernah ditelepon oleh Ustaz Abu Fathi Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah. Ketika itu bikin video untuk menasehati. Judulnya tentang apa yang
dilakukan oleh orang mu'allaf agar dia kesehariannya bisa berlangsung istiqamah. Bagus tau judulnya. Waktu itu saya di sebuah kota, kemudian di depan saya ada makanan, kemudian nasinya masih ada uapnya gitu. Artinya, kemudian saya bikin video, tersebar itu. Ditelepon sama Ustaz. Ustaz Ahmad, antum sombong dengan video itu. Banyak orang yang nggak makan. Kalau ingin beri nasihat, sudah bikin aja video, nggak usah pakai nasi-nasian. Ini juga para panitia hati-hati. Jangan dibuat ustadznya jadi artis, apalagi artisah. Artis laki-laki, artisah perempuan. Ustadz turun dari mobil, mobilnya sudah mewah, ya. Kemudian Ustadz nanti duduk-duduk di kamar panitia, tertawa terbahak-bahak, di depannya ada makanan yang mewah-mewah, seakan-akan hidupnya Ustadz dan panitia bahagia banget. Padahal panitianya, salah satu panitianya saya tahu dia sebentar lagi pernikahannya di ujung tanduk. Gak usah begitu. Ya, tidak usah ustadznya di entertain. Ustadz datang untuk berdakwah. Ada lagi sebagian ikhwah kadang-kadang kalau tablik akbar foto, kemudian di belakangnya jamaah banyak foto. Alhamdulillah, akhirnya bisa hadir di kajian ustadz. Apa yang antum dapat ilmunya? Pokoknya rame. Ya, ustadz juga kan manusia, punya hati, lemah iman. Jangan dibuat ustadznya menjadi terlalu populer. Biarkan ilmunya yang populer. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, ubtulina bisyuhrah. Kita diuji oleh Allah dengan popularitas. Kita itu sekelas Imam Ahmad yang dulu nggak ada media sosial. Nah, bagaimana sekarang yang ada media sosial? Kemana-mana disorot. Ustadz punya 5 kameramen. Bergerak sedikit, noleh sedikit, kameranya di situ. Noleh sedikit. Ya akhi, subhanallah. Nggak perlu popularitas. Ya, zuhudlah terhadap popularitas. Hati-hati para ikhwan. Bahkan ada sebagian orang, lihat perkataan Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhadditsin. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu zuhdan fi syai' aqalla minhu fi ri'asah. Tara ar-rajula yazhadu fil mat'am wal mashrab wal mal wal thiyab, fa in nuzi'a ar-ri'asah tahama 'alaiha wa 'ada." Perhatikan baik-baik perkataan ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu zuhdan fi syai'in aqalla minhu fi riyasah." Aku tidak pernah melihat kezuhudan terhadap sesuatu yang lebih sedikit daripada kezuhudan dalam perkara kepemimpinan atau kedudukan. Maksudnya apa? Orang sangat sedikit zuhud terhadap popularitas. Ingin ditonton, ingin pokoknya jadi pusat perhatian. Ustadznya di zoom sampai zoom banget, sampai bulu hidungnya kelihatan. Nggak perlu ya akhi. Subhanallah. Bahkan sebagian perempuan-perempuan yang sudah menikah, ya Allah, enak ya punya suami seperti ustadz. Kasihan suaminya ya akhi. Kasihan suaminya. Saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ada seorang ibu-ibu nyuruh anak-anaknya yang masih kecil, salaman sama ustaz. Salamin lah, ustaznya kan nggak ada. Ustaz ini lugu-lugu, bin lucu-lucu. Ya kan? Salam lah, salam, dihormati. Kemudian pulanglah ustaz, anak tersebut kembali kepada ibunya. Apa yang terjadi? Ini mohon maaf ya ibu-ibu, saya tidak merendahkan ibu-ibu. Tangan
si ustadz tadi, tangan si anak tadi yang dicium oleh si ustadz tadi, dicium oleh ibu itu. Sampai segitunya, Pak. Bagaimana kalau seandainya seseorang akan ditampilkan sedemikian rupa, dengan sedemikian entertain. Hati-hati para ikhwan. Itu tidak dikenal, dakwah seperti itu tidak dikenal oleh para ulama-ulama, ustadz-ustadz senior kita, nggak dikenal. Mereka berdakwah dari satu masjid ke masjid yang lain. Mereka berdakwah dari satu halaqah ke halaqah yang lain. Ya silahkan mungkin ada halaqah tidak di masjid, tetapi mereka tidak dikenal dengan popularitas. Hati-hati, jangan sampai kejadian seperti itu. Saya pernah berkata kepada seorang Ustaz, antum nikahilah tuh banyak perempuan-perempuan yang suka sama antum. Nggak mau Ustaz, mereka tidak mau dipoligami. Tapi mereka maunya punya suami seperti saya. Hati-hati, wahai para lelaki. Ya. Jadi sainganmu, ustadzmu. Oh bagus tuh jadi judul sinetron. Apalagi di zaman sekarang tema-tema kajian, ya Allah. Tema-tema kajian, makanya di hari-hari ini saya mengangkat tema-tema mengenal sunnah dan bid'ah, konsekuensi dua kalimat syahadat, ya, kemudian pembatal-pembatal keislaman. Ingin dengan usaha kecil ingin mengembalikan marwah judul tema kajian. Karena sebagian kajian kadang-kadang temanya terlalu berlebihan. Aku suka kamu, kamu suka dia. Nggak ada begitu ya kajian. Maka aku tidak pernah melihat zuhud terhadap sesuatu yang lebih sedikit. Artinya orang jarang zuhud seperti ini, yaitu zuhud kepada kepemimpinan dan popularitas. Engkau bisa mungkin melihat seorang bersikap zuhud terhadap makanan, minuman, harta, pakaian. Namun apabila ia diperebutkan dalam urusan kepemimpinan dan popularitas, ia akan mempertahankannya dengan keras dan memusuhi orang lain. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu dua zuhud, tingkatan zuhud. Banyak sekali sebenarnya yang akan dibahas dari zuhud ini. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingin bertanya? Ya, banyak pertanyaan. Oh, silakan. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya mengenai cara menyeimbangkan antara mencari nafkah dan menuntut ilmu syar'i. Mungkin didapati dua pandangan yang cukup kontras. Yang pertama, membatasi mencari rezeki demi mengejar kajian, namun kebutuhan materi keluarga menjadi kurang terpenuhi. Yang kedua, sangat sibuk bekerja dengan alasan untuk mempersiapkan bekal ibadah seperti haji dan umroh, sehingga waktu untuk menuntut ilmu menjadi sangat terbatas. Pertanyaan saya, bagaimana hakikat zuhud yang sebenarnya dalam menyikapi dua fenomena ini? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Sebenarnya tidak ada pertentangan antara dua hal tersebut. Dia bisa menuntut ilmu dan dia bisa bekerja pada waktu. Tinggal membagi waktu saja. Bukan berarti orang yang menuntut ilmu kemudian dia tidak bekerja. Bukan berarti orang yang bekerja kemudian dikatakan sebagai dia gila dunia, tidak zuhud terhadap dunia. Sebenarnya tidak ada pertentangan. Tinggal dia bagi waktu saja. Saya ingat dulu waktu masih duduk di majlis Fadilat Syekh Al-Allamah Al-Muhaddith, muhaddith ahli Madinah, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah. Beliau ditanya, Ustaz, Syekh bagaimana cara membagi waktu kalau malam? Ketika orang bangun malam, ada dua pilihan di situ. Sholat malam yang lama atau kemudian belajar murojaah yang lama. Maka kata Syekh, tidak ada pertentangan antara dua hal tersebut. Dia bisa sholat malam, dia bisa murojaah, yang bisa dia kerjakan. Nah, begitu juga menuntut mengais rizki. Dia mengais rizki,
dia juga bisa menyediakan waktu untuk menuntut ilmu. Saya beri contoh misalkan, dia bisa bekerja dari jam 8 sampai jam 16. Kemudian kalau seandainya dia tidak bisa setiap malam untuk duduk di majelis ilmu, karena dia juga punya istri, dia punya anak, dia juga harus mendidik anak dan istrinya, maka dia bisa di hari-hari akhir pekan seperti ini dia bisa hadir. Kemudian dia bisa hadir di salah satu malam yang dia bisa duduk di majelis ilmu tersebut. Intinya tidak ada pertentangan antara dia bekerja mengais rezeki, kemudian dia menuntut ilmu. Yang ada pertentangan adalah apabila ada di dalam dirinya pendewaan terhadap dunia, merasa selalu tidak puas dengan apa yang dia dapatkan. Akhirnya terus dia cari, kemudian dia melupakan majelis ilmu. Kemudian nanti dalihnya ataupun alasannya, oh saya bisa online. Maka online tidak sama dengan hadir di majelis ilmu secara langsung. Demikian. Wallahu a'lam. Dan berikutnya Ustaz, bagaimana solusi kita ingin kenikmatan dunia seperti jalan-jalan, penampilan keren, nongkrong, pakai jilbab tapi diupload model mungkin Ustaz ya. Mohon penjelasan Ustaz. Baik. Ada hadis yang berbunyi tentang hal ini, yaitu ada apa hukum Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang. Pertanyaannya begini, saya bacakan hadisnya. Dari hadis Abdullah bin Sa'id bin Jubair rahimahullah. Beliau mengatakan, "Anna rajulan qala ya Rasulullah inni uhibbu an yakuna thawbi hasanan wa na'li hasanatan. Afa minal kibri dzalik?" Wahai Rasulullah, aku suka memakai baju yang bagus, sendal yang bagus. Kalau di zaman sekarang, tas yang bagus. Ya, apalagi ibu-ibu. Ya. Apakah itu termasuk kesombongan? Maka Rasulullah SAW menjawab, "La. Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha bagus dan menyukai kebagusan. Di dalam riwayat yang lain ada tambahannya, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu baru sombong. Berarti ketika orang memperhatikan penampilannya, berpakaian yang baik, berpenampilan yang baik, maka itu bukan kesombongan. Bahkan mungkin dia mempunyai motor yang besar, kemudian tas yang apa namanya, yang marak, branded, kemudian sepatu yang branded, minyak wangi yang branded. Apakah tercela? Tidak tercela. Tidak tercela. Ya, apalagi kalau suaminya membelikan untuk istrinya, tidak tercela. Jangan suami bakhil kepada istrinya. Sebelum beli baju sudah berpesan suaminya, cari yang paling murah ya. Ya. Berikan yang terbaik untuk istri. Saya pernah mengungkap di masjid mana saya lupa. Suami yang mengikuti sunnah Rasul, suami yang tidak bakhil, pelit, kikir, medit, koret. Ya. Jadi suami sunnah itu suami yang tidak bakhil. Nah, catat itu baik-baik. Pegang itu ibu. Nanti kalau pulang ke rumah tagih. Ente suami sunnah enggak gitu. Ya. Maka tidak mengapa beli yang mahal, yang bagus, tidak mengapa. Dengan dua syarat. Tidak mendatangkan kesombongan dan tidak berlebih-lebihan. Rasulullah SAW bersabda, "Kulu
washrabu walbasu wa tasaddaqu min ghairi saraf wala makhila. Makanlah sesukamu, berpakaianlah sesukamu, minumlah sesukamu, berpakaianlah sesukamu, bersedekahlah sesukamu tanpa ada sikap bakhil, saraf wala makhila. Saraf berlebih-lebihan, makhilah mendatangkan kesombongan. Berlebih-lebihan itu yang nggak boleh. Saya beri contoh. Ada orang jualan wafer segini, harganya 500 juta. Ini kan berlebih-lebihan. Ya, wafer segini seharusnya 1 juta. Kemudian ada misalkan nasi goreng viral di Malaysia misalkan. Saya telepon teman, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana antum akhi? Afwan Ustaz. Pelan-pelan lagi ngomongnya. Afwan Ustaz, saya sedang di Malaysia atau Singapura. Ngapain pagi-pagi ke sana? Mau sarapan nasi goreng viral. Misalkan. Terlalu berlebih-lebihan. Nasi kucing banyak di sini. Ya, ini berlebih-lebihan. Jangan sampai berlebih-lebihan. Seperti misalkan ada sebagian orang, berapa harga outfit lo? Ujung rambut sampai ujung kaki. Topi sekian juta, baju sekian, celana dalam sekian ratus juta. Kan berlebih-lebihan. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Dan jangan mendatangkan kesombongan. Jadi itu para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi tidak mengapa orang memperhatikan penampilannya yang baik, tidak mengapa. Contoh seorang pendakwah datang ke pengajian dalam keadaan baju lusuh, kemudian peci kuning-kuning, kan nggak enak dilihatnya. Imam Malik rahimahullah kalau duduk di majlis hadis, beliau adalah imam yang paling necis. Necis paham nggak? Paling bukan parlente, paling bersih lah. Ya, pakai pakaian putih, wangi. Ini para ikhwan yang dirahmati, itu tidak mengapa. Nah, tapi semua saya pesan kepada bapak dan ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Termasuk sunnah Rasul, apabila ada seorang bawa, misalkan ibu-ibu nih, ke pengajian bawa tas branded, di sampingnya ada ibu-ibu yang lain bertanya, Bu, tasnya beli berapa? Tasnya bagus. Itu sunnahnya dikasih. Karena ada hadis Rasulullah SAW pernah dikasih surban oleh seorang perempuan. Surban itu khusus ditenun oleh seorang perempuan. Khusus dikasih hadiah kepada Rasulullah SAW. Tujuannya agar Rasulullah SAW kalau menerima tamu berpakaian yang layak lah. Kemudian baru pertama kali dipakai. Ada seorang sahabat berkata, Ya Rasulullah, ma ahsana thiyabak. Wahai Rasulullah, surbanmu bagus. Itu beliau kan mempunyai gelar la yaruddu sa'ilan. Beliau tidak pernah menolak orang yang minta-minta. Maka langsung dikasih. Para sahabat yang lain marah. Ma ahsana qaulak. Bagus ya kelakuanmu. Sudah tahu Rasulullah SAW tidak pernah menolak orang yang minta-minta. Sahabat tersebut membela diri. Kata dia, saya tidak minta untuk saya pakai sekarang. Saya minta untuk saya pakai sebagai kain kafan saya. Dan beliau meninggal di medan pertempuran, akhirnya dikafani dengan itu. Nah itu Bu, kalau seandainya bawa tas branded, sampingnya jem, tasmu apik jem. Nah itu sunnahnya. Amalkan sekarang. Pertanyaan terakhir ini banyak pertanyaan, cuma kita pilihkan yang hampir sama dia tidak pengulangan. Ini pertanyaan terakhir Ustaz, bagaimana cara menanamkan zuhud dan kemudian terhadap akhirat kepada anak-anak yang tumbuh di tengah budaya konsumtif dan serba instan? Ya, ini berat memang.
Bismillah, alhamdulillah. Salah satu caranya adalah qudwah hasan, contoh teladan dari orang tua. Saya kalau sedang berbicara tentang pendidikan anak, maka konsep pendidikan anak dari Rasulullah SAW yang paling jitu adalah suri tauladan yang baik dari orang tua. Ingin mengajari anak zuhud, orang tuanya harus zuhud. Jangan setiap kali model HP baru keluar ganti, lalu dia bilang kepada anaknya, "Nak, zuhud ya nak." Nggak bisa kan? Jadi berikanlah qudwah hasanah kepada anak-anak di zaman yang memang anak-anak kita melihat semuanya. Saya punya santri-santri dan calon santri, kadang-kadang kalau sebelum diterima jadi santri mereka kan diwawancarai. "Nak, cita-citamu apa nak? Kalau mau masuk kalau diterima di pesantren?" Dia mengatakan apa? "YouTuber." Kenapa? Karena kan para YouTuber hidupnya mewah, punya motor besar, punya mobil mewah. Itu yang dilihat, ditonton oleh anak-anak kita. Ya, makanya sebagian anak-anak yang nyantri ya, mereka orientasi hidupnya sudah berubah. Pokoknya saya di pesantren hanya sampai SMA. Setelahnya saya akan kuliah di umum. Kenapa? Karena dia menganggap bahwasanya orang yang sibuk di bidang agama tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya kemewahan dunia. Karena itu yang dia lihat sehari-hari. Maka contohkanlah oleh orang tua. Kemudian yang kedua, ingatkan kepada diri pribadi dan juga kepada anak-anak tentang hakikat dunia tadi dan hakikat akhirat tadi. Ini yang bisa disampaikan. Alhamdulillah ini adalah kajian terakhir safari dakwah saya di Malang, yang mungkin 2 tahun yang lalu saya datang ke sini. Mudah-mudahan bisa datang lagi di majelis-majelis ilmu di Malang. Mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan lagi di majelis-majelis ilmu di tempat-tempat lainnya. Kalau seandainya tidak berjumpa di dunia, saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.